dari wilayah-wilayah Sumatera ini, Sumatera Utara, Sumatera Barat, ini dan sebagainya juga terkena dampak. Jadi kami tetap berani bahkan dampaknya lebih besar daripada tsunami Aceh sekian tahun yang lalu. Saya itu punya banyak kawan di Aceh, karena Allah memberikan saya kesempatan untuk nyantri mondok, ya SMP mondok, SMA mondok, kuliah di pondok. Alhamdulillah teman-temannya dari berbagai daerah, dari Sumatera sampai Papua, pernah ada teman dari dua dari teman saya, Bapak Ibu, dua bercerita bahwa saya punya dua teman dulu anak bareng, sekelas bareng, 7 semester, 3 tahun lebih. Terlepas dari pesantren, dari Mahal Ali, dari pondok, mereka mengabdi ke tempat asal mereka di Aceh, Angin. Jadi mungkin bukan familiar ya. Jadi mereka berdua berasal dari satu daerah pelosok di Aceh sana, Angin, di pesantren Al-Hidayah. Ini sudah kita 4 hari belum bisa dihubungi. Kabar terakhir ketika masih sempat berkabar via WhatsApp, pondok itu semuanya sudah bergerak. Bahkan pondok putri itu kedalamannya di aksir sekitar 8 meter. Bayangkan 8 meter. Ini 3 meter. Kalau 4 ini 8 meter. Rumah para guru, para ustaz, rumah pengajar yang pondok atau yang sekitar pondok hadir, santri kita mereka mengungsi mungkin bersama warga. Kita agak kebayang bagaimana susah kondisinya. Listrik padam berapa harinya, jaringan terputus. Jadi jaringan kalau di posisi itu berikut perasaan yang saya saja yang pernah punya pengalaman kebanjiran, tapi nggak se-ekstrim itu. Kalau dia nanti waktu SMA, waktu mondok, waktu nanti di sekolah, banjir. Nggak se-ekstrim itu, pondok itu belum terlihat. Bahkan paling masih belum masuk akal, baru merendam halaman. Ya kalau yang rumahnya dekat sungai mungkin saja ini saja sudah repotnya luar biasa. Kita dulu satu daerah di satu kecamatan Kedung di Pulau Kidul itu di pondok kita nggak bisa buang air bisa di toilet. Dulu dibagikan oleh pemerintah kresek di setiap sudut disiapkan tong-tong itu yang kami itu. Jadi kalau mau BAB kemudian cerita teman-teman dilepetin kresek begini, Pak Pulau udah besar, Pulau dari Mawasur. Itu Bapak Ibu bayangkan saja, gambaran saja betapa beratnya ketika ujian itu menimpa. Kita selama ini mungkin di daerah nyaman, kita jauh dari wilayah-wilayah yang sering terdampak bencana. Kadang kita tidak menyadari betapa nikmatnya keamanan seperti ini. Alhamdulillah, jangan sampai seringnya orang-orang yang terkena musibah, Bapak Ibu, itu hari-hari sebelumnya disami dengan dirinya, tidak mengira, tidak menyangka bahwa akan terjadi. Maka mari kita pertama tentu ikut berbela-sungkawa, kita berbiasa, kita tidak sedih, tidak apa yang kita mereka, kita panjatkan doa untuk mereka sebagaimana yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
Allahumma ya Allah, ajirhum, berilah pahala untuk mereka di musibah ini, pada musibah yang menimpa mereka. Wa akhlif lahum, dan gantilah untuk mereka ya Allah atas apa yang hilang, atas apa yang lalu, atas apa yang terpisah lagi bisa ditemukan. Khairan minha, yang lebih baik dari apa ini. Kemudian ada doa ya, dengan kita dengan musibah Allahumma ajirni fi musibah wa akhlif li khairan. Pertama kita berbela sungkawa, bersedih, dan kita mengeluarkan tangis. Itu kewajiban. Perumpamaan orang-orang beriman itu karena ibarat satu tubuh. Jika ada satu anggota yang sakit, pasti anggota tubuh yang lain akan itu merasakan sakit. Namun Bapak Ibu, yang tidak kalah penting selain kita bersedih dan mendoakan kebaikan, keselamatan, pertolongan untuk mereka yang terkena musibah, kita juga mari merenung dan evaluasi. Ini kenapa? Kenapa kok bencananya bisa semengerikan ini? Dengan besok ketika banjir datang, tidak hanya air, tapi apa? Gelombang. Mereka yang merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dha ma 'amilu la'allahum yarji'un. Ini harusnya ayat Bapak Ibu yang paling kita perhatikan, bangsa kita perhatikan, pemerintah kita perhatikan di kondisi semacam ini. Dhaharal fasad, tampak terjadi fasad, kerusakan fil barri wal bahri, di daratan dan lautan, bima kasabat aydin nas, seringnya karena sebab ulah perilaku manusia. Kita perlu bedakan itu. Musibah dengan fasad itu ada bedanya. Jangan-jangan yang kita katakan musibah, jangan-jangan yang sering kita anggap musibah, ternyata itu adalah fasad, kerusakan. Kalau musibah lebih identik dengan hal-hal yang terjadi di luar kuasa kita. Tapi apa dia? Apa dia yang menimpa kita, yang menimpa bangsa kita? Apa benar-benar di luar dari ulah kita? Kenyataannya Allah tampakkan. Tak bisa terbataskan buktinya. Merusak sedemikian rupa. Tampak fasad kerusakan di daratan dan lautan tersebar ulah perilaku manusia. Liyudhiqahum ba'dha ma 'amilu, dengan itu Allah ingin merasakan kepada manusia sebagian dari apa yang mereka perbuat, la'allahum yarji'un, supaya manusia itu sama kembali ke jalan yang benar. Maka mari Bapak Ibu, musibah ini, fasad ini, ulah tangan-tangan kita ini hendaknya menjadi peringatan, hendaknya tercapai tujuan Allah agar kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, saya itu Allah sudah mengabari. Tidak setiap kerusakan, kejahatan, keburukan yang kita perbuat langsung Allah balas semua. Seandainya Bapak Ibu, semua kelakuan kita itu langsung Allah tuntaskan balasannya di atas muka bumi, barangkali tak tersisa lagi sebatang tubuh pun seorang pun yang masih hidup di atas muka bumi. Allah di dalam surat Fatir ayat 45 mengfirmankan, walau yu'akhidullahu nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Walau yu'akhidullahu nasa bima kasabu, andaikan begitu Allah itu membalas setiap perbuatan manusia, ma taraka 'ala dhahriha min dabbatin, saya tidak akan satu binatang melata pun, tidak akan ada satu manusia pun yang tersisa lagi di atas muka. Maka mari sebagai hamba-hamba Allah menyadari hakikat kehidupan, sebagai warga Muhammadiyah,
pribadi dan umat yang lebih baik. Hadirin yang semoga dirahmati Allah, semoga semakin menambahkan rasa syukur kita. Kemudian selawat dan salam mari terus kita aturkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terkirim pula untuk beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Kita berharap semoga berkat mendapatkan syafaat sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bahwa itu ini suaranya jelas ya. Suara itu suara terbiasa kalau kita tidak enggak buatkan bahagia. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, di pertemuan sebelumnya, kalau panjenengan ingat, masih ingat pertemuan sebelumnya berarti selatan yang lalu dari hari ini. Saya mengatakan dengan mengajak kita semua untuk bermuhasabah dengan jujur. Sampai lupa mungkin di pertemuan sebelumnya selama yang lalu 35 hari yang lalu saya mengajak dengan di momen Milad Muhammadiyah ini, mari kita memperbarui lagi niat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bermuhasabah dengan jujur. Jadi kata kuncinya kali muhasabah, kemudian jujur. Muhasabah supaya kita tahu apa yang salah pada diri kita, supaya kita tahu apa yang baik kita lanjutkan, apa yang salah mari kita benahi. Jujur supaya apa? Ya karena kalau muhasabah pada teman evaluasi tidak kita lakukan dengan jujur, seringnya tidak akan menjadi progres kebaikan untuk kita semua. Tentang muhasabah kemarin telah disampaikan di perintah yang sangat agung. Allah berfirmankan di dalam surat Al-Asr ayat ke-18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, wal tanzur, dan hendaknya melihat nafsun, setiap jiwa itu ma qaddamat lighad, apa yang telah dipersiapkannya untuk akhirat, untuk hari esok. Maka beritanya adalah berita muhasabah. Imam Nawawi menyampaikan dalam syarah beliau, juga di dalam kitab-kitab hadis yang lain, para ulama meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam subuh Nabi Ibrahim ada nasihat alal hakim bagi orang yang berakal, selama masih mampu menggunakan akalnya, tidak terkalahkan oleh hawa nafsunya. Hendaknya dia membagi waktunya menjadi 4. Satu waktu dia gunakan untuk bermunajat kepada Allah, satu waktu dia gunakan untuk merenungkan ciptaan-ciptaan Allah sehingga semakin agung Allah di dalam hatinya. Satu waktu dia gunakan untuk memenuhi hajat kehidupannya. Dan kemarin terakhir menjadi fokus kita, satu waktu yuhasibu fiha nafsa. Itu dalam bahasa yang lain yuhadisu fiha nafsa. Satu waktu hendaknya dia gunakan untuk bermuhasabah atau berbicara dengan dirinya. Itu Bapak Ibu pentingnya muhasabah. Kemudian tentang jujur, kita telah menentukan betapa pentingnya jujur itu. Mari kita sama-sama mengingat satu pelajaran dari kisah seorang berguru yang dengan kepolosannya, ilmunya belum sampai, dia berkata kepada Nabi, protes atas pemberian ghanimah yang Nabi berikan. Untuk apa ini wahai Rasulullah? Sungguh saya masuk Islam bukan untuk nikmat secuil dunia ini. Saya masuk Islam supaya saya terbunuh di jalan Allah. Atas Nabi menyampaikan intas billah, ya sudah. Jika kamu jujur kepada Allah, maka Allah akan
wilayah umat Islam begitu meluas berkali-kali lipat. Palestina, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa yang menjadi wasiat Rasulullah SAW sebelum beliau meninggal berhasil dibebaskan di masa Umar. Mesir, bahkan Persia yang ketika itu adalah satu dari dua negara superpower berhasil umat Islam dibebaskan di masa Umar. Maka kita barangkali akan juga heran sebagaimana herannya putri beliau sendiri yaitu Hafsah ketika mendengar ayahnya memanjatkan doa demikian. Hafsah Bapak Ibu putri Umar radhiyallahu anha ketika sempat mendengar ayahnya berdoa demikian, ya Allah anugerahkanlah hamba syahid, ya Allah biarkan hamba mati di negeri Rasulullah ya Allah. Putri pun protes, wahai ayah, wahai khalifah, wahai amirul mukminin, anna yakunu hadza, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Wahai bapak, wahai ayah, nek ngomong ini bahasa kita, nek ngomong ini mesti wajar-wajar wae kok. Nek ngomong ini mesti pantes-pantes wae. Jadi kan sadar bukan pantes itu. Saya kan doa ini seorang khalifah kepala negara yang wilayahnya itu sangat luas berkali-kali lipat dari luasnya negeri kita. Wilayah umat Islam di masa Umar itu kan luas sampai ke Afrika, sampai Mesir, sampai Iran sekarang, Persia, sampai Syam, Palestina, Yordania, Lebanon sekarang. Itu pintu negara kalau di zaman sekarang. Itu kan luas sekali. Wilayah yang seluas itu menunjukkan betapa kuat pasukan umat Islam ketika itu. Maka logikanya ibu kota negara mesti wilayah yang paling aman. Terus ibarat kita bicara Indonesia, mesti kan istana negara itu paling aman sih. Maka putrinya sendiri menyaksikan bagaimana mungkin kok jenengan bapak tinggal di istana negara, tinggal di Madinah, luas wilayah jenengan begitu tak terjangkau. Pasti tentunya Madinah adalah wilayah yang paling aman. Kok minta matinya mati saya? Mati saya itu kan mati gugur di jalan Allah, terbunuh di jalan Allah. Ditambah lagi minta syahidnya di negerinya Rasulullah. Masih masuk akal kalau minta syahid kok. Ya mungkin ketika umat sedang tugas negara mengunjungi Syam, Palestina, mungkin sedang mengunjungi Mesir, mungkin sedang mengunjungi Iran, Persia dan itu masih masuk akal syahid di tengah perjalanan. Ya tapi ini kok Umar minta syahid, tapi mintanya di mati. Itu kan nggak masuk akal. Menurut beliau sendiri bukan masuk. Minta terbunuh kok di tempat yang paling. Maka putrinya protes, Pak, anna yakunu hadza. Wahai ayah, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Kira-kira jawaban Pak itu Umar bahwa itu dengan ketulusannya, kesungguhannya, kejujuran niatnya di hadapan Allah dan telah beliau buktikan selama hidupnya semenjak berislam senantiasa membela Rasulullah, ikut serta dalam perjuangan Rasulullah, mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Semeninggal Rasul pun tetap setia di samping Abu Bakar. Semeninggal Abu Bakar berdiri gagah meneruskan perjuangan estafet kepemimpinan. Beliau buktikan ketulusan niatnya itu. Maka sedikit pun Bapak Ibu beliau dikatakan. Beliau justru menjawab ketika itu teriwayatkan dalam berbagai sumber, dalam berbagai kitab, ya'tillahu bihi idza syaa. Apa jawaban beliau? Ya'tillahu bihi idza syaa. Wahai Hafsah, wahai putriku, sungguh kalau Allah sudah berkehendak, Allah pasti akan mewujudkannya. Keyakinan penuh, tekad bulat, tidak terselipin keraguan sama sekali. Meskipun semua mata meragukan, meskipun dalam logika manusia normal sesuatu yang tidak masuk akal mustahil itu terjadi. Wafat syahid terbunuh di tempat paling aman. Itu kewajiban.
tidak sih. Kalau Allah berkehendak pasti akan wujud. Hadirin wa hadirat rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya muncul. Apakah terwujud? Apakah kejadian? Dengan sampai kertas misalnya dalam buku sejarah kejadian di Madinah, di Masjid Rasulullah, di Masjid Nabawi, ketika Amirul Mukminin saat Khalifah sedang mengimami sholat subuh. Bayangkan Pak, sedang sholat subuh di masjid yang paling aman di negeri apalagi Madinah Al-Munawwarah. Ternyata sedari lama ada seorang Majusi, seorang beragama Majusi penyembah api dari Persia yang dendam kesumat dengan umat Islam, dengan umat. Dendam karena negara superpowernya berhasil diruntuhkan dengan keadilan Islam. Dia berulang-ulang masuk Islam, bahkan jadi seorang alim, jadi kiai Pak. Berulang-ulang masuk Islam hanya untuk menuntaskan satu dendam kesumatnya. Setelah dia persiapkan lama, dia sholat subuh bersama umat Islam, bersama kaum muslimin di Masjid Nabawi. Dia simpan belatinya, pisaunya ketika sholat subuh. Ketika umat takbir memulai sholat, dia merangsek dari sofnya maju ke depan, dia tikam umat sekian kali. Ya terbayang Bapak Ibu oleh siapapun sahabat hidup bisa kejadian demikian. Ya'tillahu bihi ila sya'a. Kalau Allah sudah berkehendak, apapun bisa. Maka benar Bapak Ibu, tersebar di kamar itu akhirnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghadap kepada Allah, kembali kepada Allah dengan kondisi terbaik sebagaimana yang selama ini umat kita. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik, ya Allah anna syahid, tolong hamba ya Allah, wa wafatan fi biladil muslimin, dan wafat mati di negeri Rasul. Wa syahid di negeri Nabi Madinah al-Munawwarah. Itu Bapak Ibu kisah nyata, contoh nyata betapa yang mustahil pun jika Allah sudah berkehendak, jika seorang hamba sudah tulus di dalam niatnya di hadapan Allah, Allah akan sangat mudah untuk meloloskan. Sesuai dengan sabda Nabi yang kemarin kita bacakan, kita kisahkan, intas tukillah yasmuka. Jika kamu jujur kepada Allah, Allah pun akan jujur kepada. Intas tukillah, jika benar niatmu di hadapan Allah, yasmuka, Allah pun akan meloloskan. Maka mari hadirin wa hadirat Bapak sekalian, semoga doa Allah benar-benar kita pahami betapa pentingnya ini, betapa berpengaruhnya yang jujur dalam kehidupan setiap. Maka dengan kisah Umar yang sekiranya mustahil itu Bapak Ibu, harusnya kita sudah takut, sudah tidak takut lagi bercita-cita. Harusnya kita tidak nanggung lagi untuk meniatkan suatu kebaikan. Karena saudara itu nggak masuk secara logika, tapi Allah loloskan. Maka mari pelajarannya kita pun ketika punya niatan baik, mari kita maksimalkan. Yang belum haji, yang belum umroh, sesulit apapun keadaan sekarang, sebabak belur apapun finansialnya di masa-masa sekarang, tidak usah lagi. Niatkan dalam hati, niat bismillah, ya Allah, Allahumma rzuqni ziyarata baitika Muhammad. Ya Allah, anugerahkanlah kepada hamba ziarah haji umrah ke rumahmu yang mulia. Jangan ada keraguan. Kalau Allah berkehendak, ya tinggal di tidak, Allah akan mewujudkannya jika Allah sudah. Hadirin yang semoga dirahmati Allah, maka sekali lagi pulau tekankan yang pertama, mari tuluskan, jujurkan niat kita di hadapan. Dan kalau sudah bicaranya kotor, ya kita tidak ada keraguan, tidak ada hal-hal remeh lagi yang kita lakukan. Kita niatkan setinggi mungkin cita-cita, harapan, dan tekad kita di dalam beramal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
poin